Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggorowati dari PSIK 4A dengan NIM 21119004. Di sini saya akan menjelaskan prosedur tentang irigasi kolon atau enema. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan alat. Yang pertama, set alat hukna atau enema, kemudian handuk mandi, handscoon bersih, kemudian pot, lalu alas perlak, vaselin atau jelly, kemudian comb, air hangat, sabun, dan waslap, kemudian tisu, kemudian nirbeken atau bengkok, lalu skot, kemudian plastik sampah, kemudian masuk prainteraksi, mengkaji kembali program atau instruksi medis dan tujuan dilakukannya hukna atau enema, kemudian mengkaji status kesehatan klien, kemudian mengkaji daerah anus, bokong, dan kulit sekitarnya seperti luka lecet atau adanya fistula, kemudian mengkaji kemampuan klien untuk mengontrol spin catheter ani eksternal, kemudian mengkaji adanya indikator konstipasi atau nyeri pada abdomen bagian bawah, kemudian mengkaji pola defekasi dan terakhir kali klien defekasi, kemudian mengkaji tanda-tanda vital klien sebelum dilakukan prosedur, kemudian mengkaji adanya kontraindikasi atau kemungkinan adanya komplikasi pemberian hukna pada enema seperti pada klien dengan gangguan jantung, kemudian mengkaji tingkat pengetahuan klien dan keluarganya tentang prosedur dan tujuan tindakan hukna atau enema, kemudian selanjutnya masuk ke tahap persiapan klien, menjelaskan kepada klien dan keluarganya tentang prosedur dan tujuan tindakan pemberian hukna atau enema, kemudian menjamin lingkungan yang memenuhi privasi klien, kemudian dengan menutup lingkungan sekitar tempat tidur dengan sampiran atau horden. Lalu selanjutnya mengatur posisi tidur klien sesuai dengan tujuan pemberian hukna atau enema. Lalu mengatur ketinggian tempat tidur klien sejajar dengan posisi kerja perawat, kemudian masuk tahap kerja, mengucapkan basmalah, mencuci tangan, kemudian memakai skort, kemudian memakai handscoon bersih, lalu mempersiapkan cairan hukna atau enema dengan suhu 30 derajat Celcius untuk anak-anak dan 40,5 sampai 43 derajat Celcius untuk dewasa. Kemudian jumlah cairan 150
sampai 250 mili untuk usia infant, kemudian 250 sampai 350 mili untuk anak usia toddler, kemudian 300 sampai 500 mili untuk anak usia sekolah, 500 sampai 750 mili untuk anak usia adolescent, dan 750 sampai 1000 mili untuk usia dewasa. Lalu memasang perlak atau alas bawah bokong klien. Lalu menyiapkan pot dan posisi yang mudah dijangkau oleh perawat. Kemudian mengatur posisi tidur klien. Klien yang tepat, seperti huknah yang rendah, yaitu posisi tidur miring ke kiri. Kemudian huknah tinggi, posisi miring ke kiri. Lalu terlentang, kemudian miring ke kanan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menyambungkan kanul rektor dengan salang irigator. Kemudian mengoleskan ujung kanul dengan vaselin atau jelly sepanjang 3 sampai 5 inci atau 7,5 sampai 10 cm. Kemudian mengeluarkan udara yang terdapat dalam salang irigator dengan cara mengeluarkan cairan sampai selang irigator bebas dari udara. Kemudian serang irigator diklem kembali. Kemudian membuka bokong klien sampai lubang anus terlihat jelas. Kemudian memasukkan kanul ke dalam rektum melalui anus mengarah ke umbilikum secara hati-hati sepanjang 2,5 sampai 4 cm. Anak-anak 5 sampai 6,5 cm, dewasa 7,5 sampai 10 cm. Lalu kemudian mengatur ketinggian irigator. Huknah rendah 30 cm dari anus. Kemudian selanjutnya huknah tinggi 30 sampai 45 cm dari anus. Selanjutnya membuka klem dan mengalirkan cairan huknah atau enema ke dalam kolon dengan kecepatan 75 sampai 100 mili per menit. Kemudian sambil menganjurkan klien untuk menahan hingga keseluruhan cairan masuk ke dalam kolon. Kemudian apabila klien mengeluh kram abdomen atau cairan keluar dari anus, rendahkan ketinggian irigator. Kemudian tahap selanjutnya mengklaim selang irigator setelah semua cairan masuk ke dalam kolon. Meletakkan kertas tisu pada kanul, kemudian cabut secara perlahan-lahan dan masukkan ke dalam plastik sampah. Selanjutnya menganjurkan klien untuk menahan cairan tetap di dalam kolon selama
selama 5-10 menit dengan posisi tetap berbaring di tempat tidur. Kemudian menjelaskan kepada klien bahwa perasaan tidak nyaman itu adalah hal yang normal. Kemudian tahap selanjutnya, bila klien merasa ada keinginan untuk defekasi, menganjurkan klien untuk membuang air besar di kamar mandi terlebih dahulu. Kemudian bila tidak memungkinkan, bantu klien buang air besar di tempat tidur dengan menggunakan pot. Kemudian mengobservasi karakteristik cairan yang keluar seperti jumlah, warna, dan konsistensi feses. Lalu kemudian membersihkan daerah anus, bokong, dan kulit di sekitarnya dengan menggunakan tisu dan wastafel dan juga sabun. Kemudian mengeringkannya dengan handuk. Tahap selanjutnya yaitu mengembangkan kembali pakaian kembali dan merapikan klien. Tahap selanjutnya memberikan posisi yang nyaman menurut klien. Lalu tahap selanjutnya membereskan alat-alat, mencuci tangan, kemudian dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian masuk tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi. Yang pertama, mengevaluasi respon klien sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan prosedur huknah atau enema. Kemudian mengevaluasi karakteristik cairan yang dikeluarkan pasien seperti jumlah, warna, dan konsistensi feses. Selanjutnya, menjamin semua cairan yang keluar menjadi bening. Kemudian, jika tujuan pemberian huknah atau enema adalah untuk pemeriksaan diagnostik atau persiapan pembedahan. Baiklah, di situ saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.